Kalau memang kemudian stigma tentang pahit bangkung itu yang menjadi pemikiran para laki-laki, dan juga kemudian kita sebagai perempuan yang mau nyentanu itu juga tidak konsisten pada sisi di mana memaknai bahasa pahit bangkung ini. Teman-teman, kembali lagi di Berani Ungkap. Kita masih akan mengulas isu-isu yang terkait dengan perempuan dan anak. Ya, masyarakat Bali terutama ya belakangan ini dihebohkan dengan adanya perkawinan nyentane, namun ternyata mempelai laki-laki tidak hadir pada saat upacara itu berlangsung. Nah, di media pun ramai dengan headline seorang perempuan di Gianyar menikah tanpa suami. Kurang lebih seperti itu kalimat yang ramai dibicarakan di Bali pada saat itu. Nah, namun apakah sebenarnya yang terjadi? Mengapa bisa seseorang menikah namun tanpa suami? Apakah itu memang fakta yang terjadi? Lalu apa sebenarnya perkawinan nyentane itu? Apa bedanya dengan yang lain? Nah, untuk itu kita kembali bersama Ibu Ninengah Budawati, Direktur dan juga founder dari LBH Bali Women Crisis Center, terkait dengan isu ini. Kita akan mengulas dan mengungkap apa sebenarnya perkawinan nyentane dan mengapa kasus seperti ini bisa terjadi. Bu Buda, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kami, tim Berani Ungkap. Nah, Bu Buda mohon bantu ini dijelaskan, diungkapkan. Sebenarnya apa yang terjadi ya, kenapa bisa akhirnya mempelai laki-laki tidak hadir pada saat upacara perkawinan itu berlangsung? Kalau usut punya usut, Mbak Sudiani, kalau dibaca dari media, sebenarnya memang harapan kami LBH Bali WCC ingin bertemu juga dengan perempuan tersebut karena tidak ingin juga menduga-duga begitu. Tapi kalau dibaca dari media bahwa ketidakhadiran laki-laki pada saat di hari H itu adalah karena memang tidak ada persetujuan nyentane dari pihak bapak mempelai laki-laki, pihak bapak mempelai laki-laki begitu. Nah, berbicara tentang perkawinan nyentane, memang ada semacam ketakutan, ketidaklaziman, tanda kutip adalah stigma bahwa laki-laki kemudian dianggap pahit bangkung. Mengapa kemudian perempuan disamakan dengan bangkung, ini yang saya tidak mengerti. Itu sangat kasar itu pengandaian-andaiannya yang membuat kita ini apa maksudnya gitu. Jadi karena pahit bangkung itu membuat mindset masyarakat gitu. Dari stigma itu, dari wacana itu, dari kosakata itu saja sudah membuat ini saya mau dipahit dia gitu. Pahit itu bahasa Indonesianya apa maksudnya? Ditarik gitu oleh seorang bangkung. Itu bangkung dikonotasikan perempuan loh ini, Mbak Sudiani. Bangkung itu babi perempuan. Nah, tapi Bu Buda bisa dijelaskan dulu dengan bahasa yang lebih sederhana ya untuk teman-teman, apa sebenarnya arti dari perkawinan nyentane itu? Perkawinan nyentane kan perkawinan di mana kemudian pihak laki-laki
yang akan ke rumah perempuan. Nah, kalau status di kelaziman di Bali gitu, kebiasaan di Bali, perkawinan biasa saya bilang, itu adalah bertemunya laki-laki dengan perempuan melakukan perkawinan, yang perempuanlah siogianya yang harus ke rumah laki-laki. Itu sistem di Bali ya? Sistem di Bali. Tetapi ada kemudian mekanisme perkawinan alternatif di Bali, Mbak Sudiani. Ada yang dibilang tentang nyentano, ada dibilang dengan padegelakang. Nah, di keputusan MUDP, Majelis Utama Distrik Kraman yang dulunya namanya, kemudian tahun 2010 Pesamukaan Agung nomor 3, yang nomor 3 itu sudah diputuskan bahwa adalah perkawinan alternatif bagi jika seorang suami istri tidak memiliki anak laki-laki, bolehlah kemudian anaknya itu melakukan perkawinan nyentano, di mana kemudian perempuan nanti berstatus sebagai purusa, laki-laki sebagai perdana, yang laki-laki lah datang ke rumah perempuan. Ya, jadi purose itu adalah bahasa Bali untuk sebutan status ya sebagai laki-laki, dan perdana status perempuan. Itu hanya statusnya saja ya? Status itu. Tidak mungkin loh merubah kelamin, Mbak Sudiani. Kemudian kalau yang hanya ini kan ada sekarang, bagaimana kalau kemudian tidak hanya memiliki satu anak saja, yang suami istri ini satu saja anaknya, yang suami istri ini satu saja anaknya, ini misalkan perempuan, ini misalkan laki-laki, bagaimana nyentano? Kan tidak bisa, Bu Sudiani. Itu, maka bolehlah melakukan perkawinan pada gelahang itu. Jadi pada gelahang nanti lagi lain bahasanya, bedaannya. Iya. Nah, tapi Bu Buddha, sebelum kita ke situ, mohon maaf ini, apakah dengan adanya perkawinan alternatif, perkawinan nyentana ini, apakah itu bisa dikatakan juga sebenarnya riskan ya, pada akhirnya memposisikan perempuan sebagai korban? Kalau kemudian memang bahasanya adalah kita berpedoman pada wacana, pada kosakata, pada mindset pait bangkung ini, itu karena pait bangkung ini akan berakibat pada konteks di mana kemudian pemikiran keluarga laki-laki ini merasa dia itu di apa ya, kalau bilang terlalu kasar, saya dilecehkan begitu. Padahal kan tidak itu kok, ya, karena padahal itu kan tidak itu konteksnya, Mbak Sudiani. Kenapa bisa muncul? Karena kan merasa dia ditarik oleh perempuan. Jadi masa harga diri. Iya, sebagai seorang laki-laki begitu. Mungkin ya, karena memang bahasa ini memang cenderung mengkondisikan hal seperti itu, Mbak Sudiani. Bagaimana kemudian kalau kita rubah? Itu di beberapa tempat kita mengusung terkait dengan nyentano maupun pada gelakang itu, kita malah memberikan pelabelan atau penghargaan bagi para laki-laki yang nyentano itu dengan sebutan pahlawan keluarga. Jadi lebih ke cara pandangnya. Ya, kalau seperti itu kemudian kondisi dan perasaan kemudian penghargaan bagi laki-laki itu saya jamin itu sangat mulia. Bahkan kita pandang laki-laki kalau mau nyentano, Mbak Sudiani. Tapi janganlah kita kemudian berpikir sempit bahwa kalau laki-laki nyentano itu merasa direndahkan, merasa tidak dihargai begitu. Ini kan masalah di mana kemudian hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan itu adalah sebuah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan ide Sang Yang Widiwasu. Gitu. Kalau itu niatannya, saya pikir bentuk perkawinan apapun sebenarnya dilakukan itu adalah lebih kepada kita bagaimana meneruskan keturunan, bagaimana kemudian kita akan membina keluarga yang baik gitu di mata
Tuhan itu sang yang mendidik keluarga dan masyarakat. Itu sebenarnya begitu. Jadi antara plus minusnya perkawinan nyentane itu apa sebenarnya Bu Buddha? Perkawinan nyentane ini kan lebih kepada bagaimana kemudian kita memaknai seorang istri itu, pacar kita perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki, itu kan? Ya. Terus kita nih sebagai laki-laki yang juga sudah punya saudara laki-laki di rumah gitu. Itu. Mengapa kemudian kita tidak apresif gitu terkait dengan kemudian ini perempuan tidak memiliki saudara laki-laki. Kalau saya ambil gitu, Sudiani, kalau saya ambil, saya mungkin istri saya, keluarganya istri mungkin tidak apa ya kalau mengambilnya begitu. Tapi kan kita lebih kepada kalau saya ambil ini anaknya, siapa kemudian yang akan meneruskan garis keturunan di sana, gitu. Anaknya saja saya sudah ambil, kemudian kita memberikan mandat atau kita berharap begitu orang lain akan mengurus orang tuanya, kita saja mengambilnya begitu saja. Mengapa kita tidak berpikir bahwa kalau dengan cara saya mau nyentano di sana, apakah itu tidak kemudian menolong, membantu justru keberlanjutan dari pihak keluarga di sana? Kalau memang kemudian stigma tentang pahit bangkung itu yang menjadi pemikiran para laki-laki, dan juga kemudian kita sebagai perempuan yang mau nyentano itu juga tidak konsisten pada sisi di mana memaknai bahasa pahit bangkung ini memang tidak bagus maksudnya nih. Satu sisi kita ingin nyentano, tapi kita memaknai pahit bangkung itu juga enggak boleh kan? Harus dong kita. Harus dong kita kemudian satu sisi dia sudah nyentano, berikan dong penghargaan. Gitu. Hargailah kemudian dia dengan apa bahasanya. Bukan hanya bahasa saja, bukan hanya slogan saja Mbak Sudiani. Kalau saya berpikir ya, slogan tentang penghargaan sebagai pahlawan keluarga benar-benar harus dimaknai itu gitu. Jangan lagi mengatakan kemudian di balik slogan tentang pahit bangkung itu memang benar-benar apalagi itu dimaknai pahit bangkung itu memang benar-benar menyakitkan. Saya pikir itu tidak layak, tidak elok, tidak bijaksana dengan sebutan itu tidak. Saya tidak pada konteks sangat menyayangkan. Itu masih sering terjadi Bu Buddha, masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sering sekali itu kita dengar gitu. Kamu mau ya nyentano? Nggak malu kamu pahit bangkung begitu. Tapi bagaimana kalau kemudian mau dia nyentano ya, hebat sekali. Jadi dia sebagai pahlawan keluarga karena bagaimana dia kemudian memaknai pacarnya, kemudian juga paham terkait keadaan di keluarga pacarnya yang tidak akan bisa meneruskan garis keturunan itu, maka dialah kemudian bersedia dengan keyakinan, dengan juga kemudian itikat baiknya untuk kemudian pergi ke rumah perempuan itu, menjadilah seorang suami yang dimana kemudian juga sama sebenarnya kemudian statusnya sebagai laki-laki di rumahnya gitu. Dan juga saya berharap ini tentang konsistennya kita. Saya berharap juga bagi keluarga perempuan yang kemudian bagaimana mencari sentano, tidak juga kemudian berpikiran dan memperlakukan laki-laki yang sudah mau nyentano itu dengan tidak baik, Mbak Sudiani. Karena justru karena menganggap meminta laki-laki, kemudian akhirnya semena-mena gitu ya. Iya, itu juga kami juga itu tidak kami benarkan begitu. Jadi ada mekanisme di mana tenggang rasa, kebijaksanaan ini memang harus dituntut sangat harus ya gitu. Jadi kita harus benar-benar
memaknai ini sebagai sesuatu yang dimana kemudian perkawinan apapun bentuknya, begitu, apapun bentuknya adalah untuk keharmonisan rumah tangga, untuk kebaikan dan untuk meneruskan keturunan. Itu harapannya. Nah, terkait dengan itu juga Bu Buddha, kalau teman-teman masyarakat di luar Bali yang mungkin juga menonton tayangan ini, nah mereka kan bisa dikatakan mungkin belum memahami konsep seperti ini. Bisa dijelaskan Bu Buddha mengapa kemudian di Bali sebuah keluarga harus memiliki anak laki-laki gitu. Jadi ketika tidak ada misalnya sepasang suami istri tidak memiliki anak laki-laki, itu mereka dinilai tidak bisa meneruskan keturunan. Nah, mungkin berbeda kan misalnya kalau di daerah di luar Bali, kalau mereka hanya memiliki anak perempuan, ya tetap bisa jalan atau bisa berlanjut keturunannya. Nah, ini di Bali mengapa harus ada laki-laki? Apa kaitannya? Apakah ada dengan keleluhuran atau seperti apa, Bu? Karena kemudian kan garis keturunan kan diteruskan oleh kepurusuan, Mbak Sudani. Dari pihak puruso ya, siapapun yang berstatus puruso, entah itu perempuan entah laki-laki. Ingat, tidak pada konteks kelamin ini. Siapapun berstatus puruso, pokoknya puruso itu kan laki-laki kan di Bali. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan berstatusnya gitu. Jadi itu garis keturunan itu diturunkan oleh pihak puruso itu. Maka jika kemudian itu perempuan saja anaknya, haruslah kemudian dia mengambil anak laki-laki ke rumah kita untuk menjadi puruso nantinya si perempuan ini, yang laki-laki jadi perdana, maka garis keturunan itu kan dilanjutkan oleh mereka. Jadi itu ada hubungannya dengan keleluhuran begitu ya? Ya, karena konteks bagi keyakinan agama Hindu di Bali adalah bahwa keleluhuran itu masuk ke garis purusu itu. Diambil dari garis kepurusuan. Jadi sekali lagi saya tekankan atau perjelas bahwa di sini status purusa maupun perdana itu adalah lebih pada benar-benar status ya, bukan berdasarkan pada jenis kelamin seperti itu, tapi kedudukan atau statusnya. Nah, terkait dengan perkawinan nyentana ini dan juga masih kita merujuk pada kasus yang terjadi pada perempuan yang dikatakan kawin tanpa suami. Nah, itu dalam perjalanannya Bu Buddha, apakah hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat atau oleh mereka yang berencana akan mengadakan kawin nyentana ini agar tidak terjadi hal serupa gitu? Tidak terjadi penghentian di tengah jalan. Apa yang harus mereka persiapkan? Apakah harus ada hitam di bawah di atas putih seperti itu biar menjadi pegangan bersama? Sebenarnya di mekanisme perkawinan itu memang ada pertemuan keluarga kan Bu Sudani, pastilah ya, dan bahkan kemudian disaksikan oleh pihak perjuru namanya, kepala desa, kalian dinas, kalian adat, kan begitu, trio pesaksi gitu, yang akan sebagai penyaksi begitu istilahnya untuk sahnya perkawinan di Bali kan. Jadi pada saat itu memang kalau saya bilang apakah kemudian itu bisa diamankan, saya pikir itu lebih kepada gini, perkawinan itu kan bentuknya harus satyo gitu, lasio begitu. Kalau nanti kemudian perkawinan alternatif memang ada tambahan satu dalam kondisi terpaksa, itu terpaksa dilakukan karena memang dalam kondisi yang tidak yang tidak ada anak kami misalkan perempuan saja, tidak ada laki-lakinya, atau anak kami perempuan saja, di sana laki-laki saja gitu. Jadi perkawinan alternatif itu adalah bahasanya secara filosofi adalah menjawab persoalan yang ada, mencoba menjawab persoalan yang ada, bukan malah menambah persoalan di kemudian hari gitu. Makanya perkawinan alternatif dilakukan karena ingin menjawab persoalan yang ada, yang tidak bisa dalam tanda kutip adalah perkawinan biasa, seyogianya laki-laki sebagai puruso, perempuan sebagai perdana begitu.
maka haruslah dilakukan dengan tiga niat yang suci itu, gitu. Dilandasi oleh dalam kondisi paksa, lasio, dan satyo, gitu. Dalam kondisi terpaksa, terpaksa, lasio dalam kondisi tulus ikhlas, setia dengan komitmen perjanjian di awal, begitu. Nah itu ya, setia itu, satyo itu. Jadi kalau sudah salah satu itu nanti dikebiri, tidak dilaksanakan, tidak ditaati begitu, ya hancur semua, Mbak Sudiani. Maka tidak bisa kita kemudian bagaimana cara pengamanan, ya itu yang harus kita pegang teguh dalam kondisi satyo, paksa, lasio begitu. Nah ini kan kemungkinan tidak ada unsur satyo wacananya dia. Padahal di awal sudah bilang ya saya akan nyentano. Kemudian tidak dalam kondisi tulus ikhlas berarti. Itu. Tidak kemudian rasa terpaksa itu gitu. Sangat dalam memaknai keterpaksaan. Mengapa melakukan keterpaksaan itu? Karena kondisi begitu. Nah tapi apakah hal-hal seperti itu apabila terjadi pengingkaran dan mempelai laki-laki tidak hadir pada saat upacara, itu bisa dituntut, bisa dipidanakan? Bisa pakai logika sanggraha itu kalau perempuan Hindu sama Hindu. Ya karena kan dia sudah berjanji itu mau mengawini. Apalagi kemudian sampai kalau tidak salah itu misalkan nih kalau faktanya adalah perempuan ini sampai hamil begitu. Ya, itu bisa kemudian pakai logika sanggraha kita. Apa itu logika sanggraha, Bu Uda? Ya, logika sanggraha itu adalah janji yang telah diucapkan untuk mengawini seseorang kemudian tidak dilakukan. Tapi memang unsurnya orang yang melakukan itu adalah Hindu dengan Hindu, tidak boleh misalkan Muslim dengan Hindu.